A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas semua jalur keturunan daripada 3 putra Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafits. Karena cikal bakal manusia yang ada di alam semesta ini dari 3 putra Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Karena ikhwatah, di zaman Nuh alaihissalam yang selamat hanya orang-orang yang ikut di bahtera Nuh saja, yang lainnya habis ditelan sama ombak. Dari sini timbul banyak pertanyaan. Jika semua keturunan dari 3 jalur putra Nuh saja, maka para ibu yang melahirkannya siapa? Siapa wanita-wanita yang menikah dengan 3 putra Nuh alaihissalam? Dan Indonesia ini dari keturunan siapa? Baik ikhwata, inilah yang akan kita bahas hari ini. Semua keturunan daripada Sam, Ham, dan Yafits yang membangun peradaban dunia hingga saat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, miliaran manusia di dunia ini sekarang, jika dirunut nasabnya, maka akan berujung pada ketiga anak Nabi Nuh ini, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafits. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Sam adalah moyang bangsa Arab, Ham adalah moyang Habsyah, dan Yafits adalah moyang Rum. Rum yang dimaksud di sini adalah bangsa Romawi awal, yang berarti adalah orang-orang Yunani, yang mana nasabnya terlacak hingga kepada Rumi bin Nabti bin Yunan bin Yafits bin Nuh. Kemudian Imam Ibnu Ishaq berkata, Nabi Nuh mendoakan agar dari Sam lahir keturunan nabi-nabi dan rasul. Kemudian dari Yafits lahir keturunan menjadi pemerintah dan raja-raja. Dan dari Ham akan lahir keturunan yang mendukung atau membantu keturunan Sam dan Yafits. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan pada akhir hayatnya Nabi Nuh mendoakan agar keturunan Gomer bin Yafits dan Kus bin Ham menjadi golongan pemerintah dan raja-raja. Dikarenakan ikhwata, kedua cucunya ini, yaitu Gomer bin Yafits dan Kus bin Ham, mereka lah yang merawat Nabi Nuh saat akhir kehidupan Nabi Nuh. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci tentang nama-nama anak cucu keturunan Nabi Nuh. Hanya saja di beberapa riwayat yang dituliskan di beberapa buku atau kitab tentang kisah para nabi dan silsilah para nabi. Di situ banyak disebutkan tentang nama-nama anak cucu Nabi Nuh tersebut. Akan tetapi ikhwata, Alkitab umat Kristiani dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, beberapa menyebutkan tentang nama-nama dari anak cucu keturunan Nabi Nuh tersebut dengan penyebutan nama yang sesuai dengan bahasa Ibrani. Untuk itu ikhwata, kita akan gabungkan dan sinkronkan penyebutan nama-nama tersebut dalam bahasa yang berbeda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama adalah Sam bin Nuh. Sam bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Smith atau Samitik, yang mana dia hidup di sekitar Jazirah Arab dan wilayah Timur Tengah, sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Sam. Maka anak keturunan Sam banyak menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Sam bin Nuh ini adalah anak pertama dari Nabi Nuh. Kemudian Sam bin Nuh ini menikah dengan Solih binti Batowil bin Mehujail bin Akhnuk bin Qayyim bin Adam. Akhnuk kita tahu adalah nama lain daripada Nabi Idris. Jadi istri Sam bin Nuh adalah keturunan daripada Nabi Idris alaihissalam. Dari pernikahannya dengan Solih binti Batowil, Sam melahirkan 5 anak. Yang pertama adalah Asyur, kemudian Lud, Arpakshad, Elam, dan Arom. Sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, mereka selalu memasukkan nama Sam dalam silsilah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kisah ini diriwayatkan dari riwayat Imam At-Tabari. Migrasi atau perpindahan anak-anak Sam setelah kemudian mereka beranak pinak, yang awalnya mereka berada di wilayah Mesopotamia, atau khususnya di dekat dengan Gunung Ararat di wilayah timur Turki bagian selatan. Setelah berkembang, kemudian mereka mulai bermigrasi. Mereka bermigrasi ke arah barat, ke arah wilayah Timur Tengah, yaitu daerah Syam. Kemudian mereka sebagian lagi bermigrasi pindah lagi menuju ke arah Palestina. Tetapi sebagian besarnya mereka bermigrasi ke arah selatan menuju ke arah Jazirah Arab, Yaman, Oman, dan sekitar Saudi.
Dari sinilah kemudian keturunan Sam banyak menghuni di wilayah Timur Tengah kawasan Arab. Ini untuk anak-anak keturunan dari Sam bin Nuh. Kemudian ikhwata, putra Nabi Nuh yang kedua adalah keturunan Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Yafetik yang awalnya hidup di sekitar Laut Hitam, Eropa Timur. Juga wilayah pegunungan Altai di Mongolia. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Yafith, maka anak keturunan Yafith banyak menurunkan raja-raja dan pemerintahan. Yafith kemudian menikah dengan Arbasiyah binti Marozil bin Al-Darmasli bin Mehujail bin Akhnuk bin Qayyin bin Adam. Jadi istri daripada Yafith itu juga merupakan keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Maka ikhwata, dari pernikahan tersebut, Yafith memiliki 7 orang anak. Yang pertama adalah namanya Gomer. Kemudian ada namanya Magog, kemudian Tiras, kemudian Yawan, kemudian Mesek, kemudian Tubal, dan yang terakhir Madai. Anak-anak Yafith setelah berkembang biak yang berawal dari Mesopotamia, kemudian mereka bermigrasi ke arah utara, menuju ke dekat Laut Hitam di pegunungan Kaukasian. Kemudian mereka bermigrasi lagi sebagian ke arah barat laut, yaitu menuju ke arah Eropa bagian timur. Sebagian lagi bermigrasi ke arah timur menuju ke pegunungan di kawasan Mongolia. Baik, berikutnya adalah tentang silsilah daripada Ham bin Nuh. Ham bin Nuh kita kenal sebagai bapak dari keturunan ras Hamitik, yang mana mereka hidup di sekitar Irak, Mesopotamia pada awalnya. Kemudian bermigrasi ke Palestina dan ke wilayah Afrika Utara. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Ham, maka anak keturunan Ham akan melayani keturunan Sam dan Yafith. Meskipun pada menjelang akhir hayatnya, Nabi Nuh mendoakan keturunanku Kus bin Ham menjadi raja-raja. Ham bin Nuh ini menikah dengan Nahla binti Marib bin Al-Darmasil bin Mehujail bin Akhnuk bin Qayyin bin Adam. Sama seperti 2 saudaranya. Ham juga menikah dengan keturunan daripada Nabi Idris alaihissalam. Kita faham ikhwata, pada saat peristiwa banjir besar yang dimusnahkan adalah keturunan Nabi Adam yang tidak beriman. Sedangkan yang beriman dan mereka ikut ke dalam kapal, maka dia selamat. Dan yang termasuk selamat adalah istri dari Sam, istri dari Yafith, dan istri daripada Ham. Kemudian dari pernikahan tersebut, Ham memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah Kus, yang kedua Kan'an, yang ketiga Put, yang keempat Misraim. Kan'an ini bukanlah Kan'an yang dikisahkan tenggelam pada waktu banjir besar. Itu adalah Kan'an anak daripada Nuh yang kufur, atau juga ada yang menyebut sebagai Hiyam. Kan'an yang di sini adalah Kan'an putra daripada Ham bin Nuh. Jadi Nabi Nuh punya cucu yang bernama Kan'an juga. Nah ikhwata, keturunan Kan'an juga bermigrasi. Yang pertama awalnya bermigrasi ke arah selatan di wilayah Irak di daerah Babilonia. Kemudian dari Babilonia mereka juga bermigrasi berikutnya menuju ke tanah Syam atau di Palestina. Inilah yang kemudian dikenal juga sebagai negeri atau tanah Kan'an. Tanah ini sebetulnya ini dijanjikan kepada anak-anak Sam oleh Nabi Nuh. Tetapi kemudian karena anak Ham juga di sini dan ketika merasakan enak tinggal di sini, jadi dia tidak mau berpindah dan kemudian menjadi negeri Kan'an. Disebut sebagai negeri Kan'an. Kemudian sebagian keturunan Ham juga berpindah ke barat menuju ke Afrika. Karena memang Nabi Nuh memberikan tanah Afrika kepada keturunan Ham. Inilah migrasi daripada 3 keturunan putra Nuh alaihissalam, Sam, Ham, dan Yafith. Kemudian ikhwata, kita mulai masuk ke hal yang lebih detail dari bangsa Samitik atau bangsa Samitik atau bangsa keturunan dari Sam. Yang pertama adalah keturunan dari Bani Arphaxad atau keturunan Arphaxad bin Sam bin Nuh. Yang pertama dari Arphaxad maka menurunkan bangsa Arab modern dan bangsa Ibrani, itu dari jalur Abir bin Shalek bin Arphaxad. Kemudian dari Arphaxad ini juga melahirkan bangsa Hind, Sind, dan bangsa Saba. Adapun tentang Hind dan Sind nanti juga ada persinggungan dengan anak keturunan Nuh yang lain. Keturunan bangsa Hind dan Sind dan bangsa Saba melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Saleh bin Arphaxad. Keturunan bangsa Hind dan Sind dan bangsa Saba melalui jalur daripada Yoktan bin Abir
bin Saleh bin Arpakshad bin Sam bin Nuh. Siapakah bangsa Hind ini? Bangsa Hind ini adalah bangsa Hindu yang ada di India. Dan bangsa Sin adalah bangsa yang berada di lembah Indus, ada di daerah Pakistan. Sedangkan bangsa Saba sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah dengan Nabi Sulaiman diyakini berada di wilayah Yaman. Kemudian yang kedua ikhwata, anak dari Sam yang bernama Lut bin Sam. Dia menikah dengan Sokhbah bin Yafith. Kemudian dia melahirkan bangsa Faris dan Jurjan. Bangsa Faris ini yang kemudian kita kenal sebagai Persia. Dan bangsa Jurjan, keduanya adalah bangsa yang mendiami di wilayah Persia atau Iran yang sekarang. Dari Lut bin Sam juga melahirkan yang disebut sebagai bangsa Amalik, yaitu bangsa yang mendiami wilayah Oman. Oman itu ada di Jazirah Arab bagian bawah kanan kalau di peta. Kemudian Hijaz, wilayah Arab yang sekarang. Kemudian Syria dan Mesir. Bangsa Amalik ini adalah bangsa-bangsa kuno. Kemudian ikhwata, dari Lut bin Sam juga melahirkan bangsa Jasim. Mereka juga mendiami wilayah Oman dan Bahrain. Penduduk asli Madinah, Najd dan Taimah ini juga merupakan keturunan daripada Bani Lut. Kemudian ikhwata, keturunan daripada putra Sam yang bernama Aram bin Sam. Aram bin Sam ini melahirkan keturunan kaum Ad atau kaum Nabi Hud, yaitu dari jalur Us bin Aram bin Sam. Kemudian dari Aram bin Sam juga melahirkan keturunan bangsa Samud atau kaum Samud, yaitu kaum Nabi Soleh, itu dari jalur Geter bin Aram bin Sam. Jadi ini yang kita kenal sebagai Arab Ba'idah, Arab permulaan, Arab asli yang sudah punah. Kaum Ad dan kaum Samud ini ikhwata sudah tidak ada lagi di muka bumi, karena Allah binasakan atas kekufran mereka kepada para utusan Allah, yakni Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kemudian peninggalan mereka bisa kita lihat sekarang ada di Petra, di Jordan. Menurut Ibnu Hisham, semua orang Arab adalah keturunan Ismail bin Ibrahim dan Qahtan, yaitu keturunan dari Arpakshad bin Sam, Arab yang sekarang maksudnya. Tetapi akhwata, jauh sebelum itu, di kawasan Arabia pernah hidup orang-orang Arab yang lebih tua lagi. Namun semuanya sudah punah. Mereka itu adalah kaum Ad dan kaum Sam. Kedua-duanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada kaum Jadis, ada kaum Kaldan, ada kaum Imlak atau Amalikah. Mereka inilah yang disebut dengan suku Arab yang punah atau Al-Arabul Ba'idah. Kemudian ikhwatah, dari Aram bin Sam bin Nuh juga melahirkan bangsa Suryani, yang mana mereka mendiami kawasan Syria, yaitu dari jalur Suryan bin Nobet bin Mes bin Aram bin Sam bin Nuh. Bangsa Suryani ini termasuk bangsa-bangsa yang paling awal. Kita mengenal bahwa Nabi Nuh juga bertutur dengan bahasa Suryani, dan anak-anak Nabi Nuh pada awalnya adalah bertutur dengan bahasa Suryani. Sehingga ikhwata diyakini bahwa bahasa Suryani yang dibawa oleh bangsa Suryani ini adalah bahasa tertua di muka bumi ini. Pada awalnya semua manusia bertutur dengan bahasa Suryani, tetapi dengan logat mereka masing-masing dan pada periode berikutnya mulai berkembang dengan bahasa-bahasa yang baru. Sehingga sampai sekarang terciptalah banyak bahasa. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Anak yang keempat daripada Sam bin Nuh itu dari Asyur bin Sam. Kemudian anak keturunannya itu melahirkan bangsa Asyur atau Assyria. Mereka mendiami wilayah Syria. Di dalam perjalanan peradaban-peradaban antar kerajaan masa lalu, jauh sebelum Masehi, pernah ada imperium Assyria yang sangat kuat. Tapi semuanya sudah tidak ada di zaman sekarang. Diyakini juga dari bangsa Asyur ada bangsa Kurdi yang mereka mendiami wilayah Kurdistan. Tapi sekarang bangsa Kurdi adalah bangsa yang sudah tidak memiliki negara lagi, dikarenakan mereka banyak menyebar di negeri-negeri yang lain. Kemudian juga dari Asyur bin Sam bin Nuh lahir bangsa Nabati yang mendiami di wilayah Babilonia, yang mana negeri Babilonia dikenal dalam sejarah sebagai negerinya Raja Namrud, raja yang didakwahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir dari anak-anak Sam yang kelima adalah Elam bin Sam. Dari Elam bin Sam ini melahirkan bangsa Iran kuno atau bangsa Elam. Maka bangsa Iran kuno inilah yang selanjutnya menjadi bangsa Persia saat berasimilasi membangun keluarga dengan keturunan Yafet yang masih sepupu mereka, yaitu Madai bin Yafet bin Nuh. Adapun kalau bangsa Elam sendiri, yang menurut sejarah keturunan asli Elam adalah bangsa Iran kuno.
Tetapi yang menjadi bangsa Persia ini sudah merupakan gabungan juga dengan keturunan dari Madai bin Yafits. Jadi ikhwata, inilah beberapa bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Sam bin Nuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mulai melebar ke bangsa Yafetik atau bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Yafet bin Nuh. Putra Yafet yang pertama adalah Gomer bin Yafet. Nah, Gomer bin Yafet ini melahirkan bangsa Turk atau bangsa Turki. Sebagaimana kita tahu, bangsa Turki itu banyak varian bangsa berikutnya. Di antaranya ikhwata, yang pertama itu bangsa Turki Oghuz atau Oghuz Turk. Di antaranya melahirkan bangsa Kabjak yang ada di sekitar Uzbekistan dan lain-lain, bangsa Tatar, bangsa Kazakh, bangsa Turki modern yang sekarang ada di Turki, kemudian juga Uighur. Kemudian bangsa Turk yang lain ada yang menyebut sebagai bangsa Rus Turk, yaitu yang melahirkan bangsa Ghor. Ada yang menyebut bangsa Ghor ini adalah bangsa Afghanistan. Kemudian bangsa Sirkasia yang ada di wilayah Kaukasus Utara. Kemudian bangsa Askenazi yang diyakini bangsa Yahudi. Kemudian ada juga bangsa Rusia itu sendiri. Bangsa Turk juga disebut Turk Khazari atau Khazari Turk, yaitu terdiri di sini adalah bangsa Khazar atau bangsa Skythia. Tentang bangsa Khazar. Hai guys, hari ini aku mau ngeliatin kalian barang-barang yang termahal dan termurah yang dipakai sama anak-anak di kantor. Itu terdiri di sini adalah bangsa Khazar atau bangsa Skythia. Tentang bangsa Khazar ini, ikhwata, banyak sejarah yang menyebutkan sebagai bangsa yang kemudian di luar Bani Israel. Yang pada abad ke-8 mereka kemudian memeluk agama Yahudi dan menjadi kekaisaran Khazaria. Hanya saja kekaisaran Khazaria ini tidak bertahan lama dan sekarang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Mereka berada di wilayah Kaukasia. Kemudian termasuk di sini adalah bangsa Armenia, bangsa Irlandia, bangsa Slavia. Kemudian mereka bermigrasi dan tinggal di Jerman. Nah ikhwata, yang kita sebut ini adalah anak keturunan dari Gomer bin Yafet bin Nuh. Gomer termasuk yang didoakan oleh Nabi Nuh yang akan menurunkan raja-raja. Dikarenakan hari tuanya Nabi Nuh dirawat oleh dua cucunya, yaitu Gomer bin Yafet dan oleh Kus bin Ham. Kemudian kita lanjut anak kedua Yafet, yaitu Magog bin Yafet. Ini kalau dengar Magog bin Yafet, kita langsung ingat tentang istilah Gog and Magog atau Ya'juj dan Ma'juj. Jadi, bangsa yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang masih menjadi misteri dan diabadikan di Al-Quran dalam kisah Zulkarnain, bangsa yang akan muncul di akhir zaman yang termasuk keturunan dari Magog bin Yafet adalah bangsa ras Cina, kemudian juga bangsa Jepang, Korea, Indochina, termasuk Melayu, yaitu dari keturunan Sin bin Magog bin Yafet. Jadi beda ya ikhwata antara bangsa Cina dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hanya saja mereka memang bersaudara dan punya pertalian darah yang sangat dekat karena sama-sama keturunan dari Magog bin Yafet. Jadi Indonesia jika dirunut nasabnya maka kita termasuk keturunan daripada Yafet bin Nuh. Kemudian ikhwata, anak ketiga dari keturunan Yafet yaitu Tiras bin Yafet yang melahirkan bangsa Traj. Yaitu kemudian turunannya melahirkan bangsa Tracia yang mereka berada di wilayah Yunani bagian selatan. Kemudian ada juga bangsa Goth Andalusia dan berikutnya adalah bangsa Teuton yang tinggal di wilayah Jerman. Ini adalah bangsa Tiras. Kemudian anak keempat dari Yafet adalah Yawan bin Yafet. Yawan disebut juga dengan nama Yunan, maka anak keturunannya disebut bangsa Yunani, yaitu yang termasuk dari bangsa Yunani ini melahirkan bangsa Latin, yaitu Italia yang ada di Italia, kemudian bangsa Gres yang ada di Yunani, di Athena dan sekitarnya, dan bangsa Kutem yang ada di Cyprus. Dan bangsa inilah yang nanti melahirkan bangsa Romawi kuno. Jadi ikhwata, kalau dilihat dari sini yang disebutkan oleh hadis dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa nanti Yafet akan menurunkan bangsa Rum, yang dimaksud Rum di sini adalah bangsa Yunani, bukan Romawi itu sendiri. Berikutnya anak kelima dari Yafet bin Nuh, yaitu Mesech bin Yafet. Mesech bin Yafet bin Nuh menurunkan bangsa Asban, yaitu koloni dari Asfahan, Iran yang menetap di Syria, kemudian di Mesir, dan beberapa negara Afrika Utara dan Spanyol. Ini adalah bangsa-bangsa kuno yang ada di masa lalu, dan sebagian besarnya ikhwata sudah tidak kita dengar lagi nama-namanya.
Kemudian anak berikutnya yaitu Tubal bin Yafits. Anak keturunan Tubal ini melahirkan bangsa yang disebut bangsa Leman, yaitu bangsa yang menghuni di wilayah Afrika Utara. Ada juga di wilayah Andalusia dan utara Laut Italia. Itu termasuk di bagian ini adalah bangsa Georgia, bangsa Italia sendiri, bangsa Iliria, bangsa Liberia, bangsa Basque yang ada di daerah Barcelona dan wilayah Spanyol yang ada sekarang, dan bangsa French atau bangsa Prancis. Ini juga keturunan dari Tubal bin Yafits. Berikutnya anak terakhir atau anak yang ketujuh dari Madai bin Yafits. Madai bin Yafits bin Nuh. Ia melahirkan atau menurunkan bangsa Dailam, yaitu bangsa Madea, orang Mitanni, orang Manai, orang Media, orang Persia, dan Indo-Arya. Ini adalah bangsa-bangsa di masa lalu yang kemudian menguasai wilayah-wilayah di sekitar Mesopotamia dan Persia. Maka ikhwata, selesai sudah keturunan daripada Yafits bin Nuh. Kemudian ikhwata, yang berikutnya adalah bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Ham bin Nuh atau Hamitik. Yang pertama adalah Kus bin Ham bin Nuh. Yang mana kita tahu, Kus termasuk yang didoakan oleh Nabi Nuh keturunannya akan menjadi pemerintahan dan raja-raja. Bangsa-bangsa mana saja yang lahir dari keturunan Kus bin Ham bin Nuh? Yang pertama adalah bangsa Habsyah, yaitu bangsa-bangsa Afrika yang berkulit hitam, negro, khususnya di wilayah Ethiopia. Yang kedua, Kus bin Ham juga menurunkan bangsa Hind dan Sind. Hind menurunkan bangsa India. Sind menurunkan bangsa Pakistan di lembah Indus, Amerika. Keturunan bangsa Kus bin Ham yang lain adalah disebut bangsa Zawilah. Mereka mendiami kota Barqah, kota kuno di wilayah pesisir utara Libya. Kemudian Kus bin Ham juga menurunkan bangsa Babel atau bangsa yang mendiami kawasan Babilonia. Nah, termasuk Raja Namrud adalah keturunan daripada Kus bin Ham. Kemudian ikhwata, anak kedua dari Ham bin Nuh adalah Put bin Ham. Put bin Ham bin Nuh juga menurunkan bangsa Hind dan Sind. Jadi, anak-anak Put ini diantaranya banyak dinikahkan dengan putri-putri dari Kus. Hingga kemudian keturunan Put bin Ham melahirkan bangsa India dan Pakistan. Kemudian anak ketiga dari Ham yaitu Kan'an bin Ham. Sekali lagi, ini bukan Kan'an bin Nuh yang tenggelam, tapi Kan'an cucu daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an bin Ham bin Nuh ini melahirkan juga yang dikenal sebagai bangsa Kan'an yang mendiami wilayah Syam atau Palestina di masa yang lalu di era-era Bani Israel. Dari Kan'an bin Ham bin Nuh juga melahirkan bangsa negro berkulit hitam. Ini hasil pernikahan dengan Arsal binti Batawil binti Ras yang melahirkan bangsa negro, bangsa Nubia di Sudan Utara, bangsa Fezan, bangsa Zand yang ada di Afrika Tenggara, dan bangsa Zagawah. Banyak nama-nama dari bangsa ini yang tidak kita kenal. Bangsa Hamitik dari keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh yang berikutnya adalah bangsa Het atau bangsa Haitit. Bangsa Het ini ikhwata adalah bangsa kuno yang mendiami di wilayah Anatolia atau Asia Minor atau wilayah yang sekarang menjadi wilayah Turki modern. Mereka banyak mendiami daerah pegunungan sekitar yang sekarang disebut Kapadocia, Gunung Hasan, dan lain-lain. Jadi bangsa Hitit atau Het yang menjadi nenek moyang dari bangsa Anatolia adalah keturunan daripada Kan'an bin Ham bin Nuh. Kemudian anak keempat dari Ham yaitu Misraim bin Ham. Misraim bin Ham bin Nuh ini adalah salah satu anak dari Ham yang juga didoakan oleh Nabi Nuh untuk menjadi pemerintahan dan raja-raja. Misraim ini menurunkan bangsa Koptik, yaitu bangsa Mesir yang melahirkan dinasti Fir'aun Mesir. Kemudian dari Misraim bin Ham bin Nuh juga melahirkan yang disebut sebagai bangsa Barbar. Sekarang disebut sebagai bangsa Barbar, yaitu bangsa Afrika Utara yang mendiami Maroko dan Aljazair. Sering juga disebut sebagai bangsa Maori atau bangsa Moor. Ikhwata, yang barusan kita bahas semuanya, itu semua adalah informasi panjang lebar tentang bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Nuh alaihissalam yang ikut dalam kapal Nabi Nuh setelah berakhirnya masa banjir yang menenggelamkan satu permukaan bumi. Semoga semua informasi yang disampaikan ini bisa difahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Al-ilmu indallahi azza wa jal. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.